wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kalibutu 5 beserta Dewan Guru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua dalam rangka praktek kinerja kepala sekolah yang diadakan pada hari ini Selasa tanggal 18 Februari 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah SDN Kalibutu 5 akan mengadakan praktek kinerja kepala sekolah dengan topik pemaparan tentang visi dan misi sekolah SDN Kalibutu 5 Karaksana. Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yang pertama yaitu sambutan kepala sekolah dan langsung pemaparan tentang visi dan misi sekolah SDN Kalibutu 5 Karaksana. Acara yang kedua yaitu doa dan yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita mulai, saya ini ada pantun. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa bawa kopi. Ayo kita mulai acara. Selamat datang kepada semua guru-guru dan kepala sekolah SDN Kalibutu 5. Hidup Kalibutu 5. Gitu ya, semangat ya. Baiklah, acara yang kedua yaitu pemaparan tentang visi dan misi sekolah SDN Kalibutu 5 yang akan dibawakan oleh kepala sekolah kita, yaitu Ibu Dewi Mayansari SPD. Kami persilakan. Tangannya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Moderator, yaitu Ibu Emi Iwanti Ningsih. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Kalibutu 5. Mari di pagi yang cerah ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT karena kita bisa berkumpul dan berjumpa kembali di ruangan ini untuk melaksanakan praktek kinerja kepala sekolah. Dalam hal ini topiknya berbeda dengan yang semester kemarin. Ya, untuk semester ini yaitu visi dan misi sekolah. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Kalibutu 5, sebelum saya mulai, saya benar pantun ya. Jangan-jangan ke Amerika, ambil wali di dalam doa. Sebelum presentasi ini saya buka, mari awali dengan berdoa. Ya, saya minta kepada Pak Abdul Wahid untuk membuka acara ini. Semoga apa yang saya paparkan nantinya menjadi ilmu yang berkah dan barokah untuk kita semua dan bisa kita terapkan untuk kemajuan kualitas pendidikan di SDN Kalibutu 5. Monggo Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Buka acara pada hari ini dengan harapan apa yang kita paparkan, apa yang disampaikan guna bagi sekolah kita di yang selanjutnya dan juga ke depannya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah selalu memberkahi acara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Am sudah memimpin untuk sesi berdoa kali ini. Baik, kita lanjut. Nah, agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan tertib, mari kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, yang pertama, kepada seluruh peserta dimohon untuk menjadi pendengar yang aktif selama saya menyampaikan materi tentang visi dan misi. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa angkat tangan. Kemudian yang kedua, diharapkan kepada seluruh peserta untuk men-setting HP-nya ke mode silent, ya, agar ketika acara ini berlangsung tidak ada suara-suara selain suara kita di sini, ya. Kemudian yang ketiga, diharapkan kepada seluruh peserta untuk aktif dalam diskusi kelompok. Nanti akan ada diskusi yang akan saya berikan kepada masing-masing kelompok untuk dipecahkan, ya. Jadi saya mohon kepada masing-masing peserta aktif dalam kelompoknya. Bisa kita sepakati untuk aturan yang sudah kita buat ini? Siap? Terima kasih. Oke, untuk tujuan dari pembicaraan visi dan misi sekolah ini, yang pertama, diharapkan kepada seluruh warga sekolah, terutama para dewan guru, untuk bisa memahami visi dan misi sekolah kita, tentunya untuk mencapai tujuan sekolah. Yang kedua, menjelaskan pentingnya program sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2024. Jadi ada dua tujuan kita hari ini. Kita bersama-sama berkumpul di sini. Nantinya goalnya adalah dua ini. Semuanya diharapkan mengerti, memahami apa sih itu visi, apa sih misi. Visi sekolah kita itu isinya seperti apa, misinya juga bagaimana. Kemudian yang kedua, program-program sekolah yang tentunya bertujuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan disesuaikan dengan data yang kita peroleh dari rapor pendidikan tahun 2024. Sebelum ke inti, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Di sana ada gambar seorang guru dan juga siswa, ada tulisan menjadi guru masa depan. Yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak dan Ibu guru, menjadi guru masa depan itu yang seperti apa ya? Pasti setiap guru punya pemikiran yang berbeda-beda. Menurut si A, guru masa depan itu yang seperti ini. Menurut si B, guru masa depan itu yang seperti ini. Saya minta perwakilan dari baris kiri dan depan saya satu saja, tanpa saya tunjuk. Monggo dari sisi kiri dulu. Siapa? Usul. Usul. Nah, ini juga termasuk contoh kepada peserta didik kita, ya, mengajarkan bahwa tidak perlu disuruh ketika ibu guru memerintahkan sesuatu kepada
peserta didiknya. Ya, oke. Monggo Busun. Menurut Busun, guru masa depan itu yang seperti apa ya? Guru masa depan adalah guru yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Satu. Dua, guru masa depan bisa memahami karakteristik siswa yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena guru masa lalu dengan masa sekarang sudah berbeda dalam memperlakukan siswanya. Tepuk tangan untuk Busun. Kalau saya kaitkan dengan jawaban Busun itu seperti hadisnya Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan zamanmu. Ya, itu kalau saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Busun. Baik, sekarang sisi di depan saya, monggo perwakilan satu orang untuk memberikan pendapatnya. Guru masa depan itu guru yang seperti apa ya? Yuk, monggo Bu Titi, Bu Lela, monggo. Buan. Oh, Bu Lela. Tepuk tangan untuk Bu Lela. Guru masa depan kalau saya adalah guru yang dapat menyiapkan siswanya atau peserta didiknya untuk menghadapi tantangan di masa depan dan mempunyai kemampuan intelektual dan spiritual yang baik. Tepuk tangan untuk Bu Lela. Oke, baik. Menurut Bu Lela mewakili kelompok sisi depan saya itu guru masa depan adalah guru yang bisa menyiapkan peserta didik dengan kemampuan intelektual dan spiritual yang tentunya sesuai dengan permintaan zaman juga. Kemudian, jadi intinya sama. Yang perlu digarisbawahi adalah perkembangan zaman. Kalau kita menyadari kurikulum selalu berubah-ubah, itu tujuannya cuma satu, untuk mengikuti perkembangan zaman. Sama dengan visi sekolah, itu paling tidak 4 sampai 5 tahun sekali harus dikaji ulang, ya, untuk mengikuti tuntutan zaman. Oke, terima kasih untuk kedua guru yang telah mewakili kelompoknya. Dua-duanya hebat, dua-duanya sungguh menyampaikan apa yang menjadi tugas dari guru profesional dan tentunya guru masa depan yang diharapkan oleh negara kita. Terutama untuk kita semua. Mengapa ya saya memberikan pertanyaan pemantik semacam ini? Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu visi dan misi. Jadi, ini termasuk apa? Termasuk visi. Ingin menjadi guru masa depan. Visi, cita-cita, harapan. Misi, langkah konkret, kegiatan konkret yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi itu. Yuk kita bersama-sama belajar untuk lebih mendalami apa itu visi dan misi. Visi adalah cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah sekolah. Visi seperti sebuah peta jalan yang menunjukkan arah tujuan akhir yang ingin dituju oleh sekolah tersebut. Visi sekolah menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan tercapai di masa depan atau di masa yang akan datang terkait kualitas lulusan, lingkungan sekolah, dan kontribusi sekolah terhadap masyarakat. Apa sih visi SDN 2005 itu? Nah, ini perlu kita bersama-sama memahami dan juga menerapkan apa yang sudah kita bersama-sama susun ketika pembentukan dan penyusunan dokumen 1 KSP, ya, terwujudnya
penerus bangsa yang cerdas, berkarakter mulia, mandiri, kreatif, berdaya saing global, dan peduli lingkungan melalui implementasi kurikulum merdeka. Ya, ada yang ingin ditanyakan terkait kata-kata yang ada di visi kita? Mungkin ada yang belum dipahami, apa itu cerdas, apa itu berkarakter mulia, mandiri, atau kreatif, atau bahkan kata berdaya saing global kurang dipahami oleh ibu guru. Ya, jadi bisa kita maknai satu-satu ya. Cerdas berarti memiliki kemampuan dalam mengolah dan menerapkan pengetahuan, ya, keterampilan yang dia peroleh. Berkarakter mulia, kita tahu bahwa karakter mulia itu adalah sikap atau tindakan yang tentunya bernilai positif. Contohnya banyak karakter mulia itu: sopan santun yang terekam dalam 5S kita, nantinya juga kita akan bahas, ya. Kemudian mandiri, kemampuan peserta didik dalam mengurus dirinya tanpa bergantung pada orang lain, bagaimana mengelola dirinya, ya. Kemudian kreatif, kemampuan peserta didik untuk menciptakan hal baru. Berdaya saing global, nah inilah yang dimaksud oleh Bu Lela dan Bu Sur tadi. Berdaya saing global, mampu bersaing sesuai dengan tuntutan zaman. Zamannya sekarang sudah serba teknologi. Anak-anak tidak bisa mengoperasikan HP, itu tidak mungkin. Ya, kita juga mengajar pakai IT, itu termasuk. Ya, bagaimana menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa berdaya saing global. Global itu dunia. Untuk bisa menguasai dunia ini, anak didik harus bisa apa? Memiliki keterampilan apa? Tentunya yang pertama teknologi dulu dikuasai. Tanpa teknologi kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Facebook bisa kita berteman dengan orang Perancis. Banyak orang Kerasan dapat jodoh orang Perancis. Banyak orang Kerasan dapat jodoh orang Jerman. Itu semua karena sudah globalisasi. Iya, zaman sudah mempermudah kita untuk berinteraksi dengan orang lain lintas negara. Kemudian yang terakhir yang kita harapkan itu peduli lingkungan. Keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam melestarikan, menjaga lingkungan yang ada di sekitar. Bisa dipahami Ibu untuk visi kita? Iya Bu? Oke, monggo Bu. Tadi sudah dijelaskan berdaya saing global. Di mana seandainya, bukan seandainya, memang banyak. Saya sendiri pun juga gitu, tidak bisa IT. Nah, ini kendalanya. Gimana? Maksudnya mungkin Ibu cari solusi, tapi saya meskipun tidak bisa IT, tapi saya berusaha. Berusahanya ya menyuruh atau ke tempat-tempat internet apa gitu. Ya kebetulan memang saya guru olahraga di sini, jadi tidak begitu banyak masalah IT. Kalau guru kelas mungkin harus dan wajib bisa IT, karena nanti ada permainan, ada apa ya, teka-teki silang, itu kan bisa dibuat dengan komputer. Kendalanya ini gurunya, kalau yang tidak bisa IT gimana Bu? Baik, terima kasih Bu Eni untuk pertanyaannya. Sebelum saya jawab, mungkin ada satu guru yang ingin membantu menjawab sebelum saya jawab. Oke, Bu Lela. Dalam menghadapi kendala guru yang minim IT, caranya cuma satu, belajar. Karena belajar itu ada istilah long life education, tidak memandang umur. Kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun belajar itu penting. Dan di sini
ada yang bisa meskipun tidak pintar-pintar banget dan mau membantu, siap membantu, monggo. Ada yang ditanyakan, saya siap. Mungkin Bu Mayang siap, Pak Ab juga siap. Caranya cuma satu, belajar. Terima kasih Bu Lela. Sama dengan yang akan saya jawab tadi, yaitu belajar sepanjang hayat. Tidak ada kata usia, tidak bisa, itu tidak ada. Belajar itu harus dipaksa agar terbiasa. Tuh. Jadi seperti Bu Umi, saya beri contoh Bu Umi mau belajar mengisi estamina, mau belajar mengisi PMN. Awalnya tidak bisa, tetapi karena melihat, diajari, itu bisa. Saya yakin Bu Emi bisa, tapi karena sudah sugesti, enggak Bu, tidak bisa, misalnya seperti itu. Sugesti itu menurut saya mempengaruhi bagaimana mindset kita, ya. Jadi hilangkan yang dirasa tidak bisa, coba sekarang ganti bisa. Aku pasti bisa, ya. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Bu Emi, adik saya, Bu Lela, Pak Ab siap membantu Bu Emi. Monggo guru-guru yang lain, kita saling sharing, kita saling belajar, karena ada setiap minggu yaitu refleksi di Kombel. Ya, kita punya komunitas belajar, jadi kita gunakan untuk saling sharing dan saling membantu antar teman. Insya Allah kedepannya kita semua akan bisa menjadi guru masa depan, terutama dalam teknologi ini. Bu Emi, oke. Ada lagi yang lain? Saya lanjut ya. Misi, apa itu misi? Langkah-langkah konkret, langkah-langkah nyata yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tadi. Misi merupakan tindakan-tindakan nyata yang akan dilakukan sehari-hari, baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan sekolah lainnya. Misi ini lebih bersifat operasional, jadi dapat terukur, dapat kita lihat tindakannya. Kalau visi tadi itu secara umum tidak bisa kita lihat, ya, jadi belum mengarah ke tindakan. Yang tindakan itu adalah misi, ya. Misi itu juga memberikan arahan yang jelas tentang apa yang harus kita lakukan oleh sekolah untuk mencapai visi. Yuk kita bersama-sama melihat apa saja sih misi SDN 2005. Yang pertama, membangun kebiasaan tertib beribadah, kajian keagamaan rutin melalui pembiasaan sholat duha berjamaah dan juga sholat zuhur berjamaah, kegiatan ekstrakurikuler tahfiz Quran, dan juga pembiasaan 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jangan dibalik ya, ini sudah urut. 5S itu harus urut pada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa empati atau kepedulian, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal melalui aktivitas sosial, lingkungan, kebangsaan, dan eksplorasi. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mengembangkan budaya literasi dan numerasi melalui kegiatan yang menarik dan bermakna. Yang kelima, membentuk profil peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan memiliki jiwa gotong royong. Yang keenam, menumbuhkan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik melalui berbagai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler kepramukaan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru melalui pelatihan, workshop, dan berbagai kegiatan pengembangan diri lainnya.
Yang kesembilan, membangun kerjasama yang harmonis antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang 10, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. Yang ke-11, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan layanan sekolah. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik seperti hadroh dan ekstra yang lain. Ya, oke. Itu misi dari sekolah kita. Jadi satu visi itu bisa mencakup dua misi. Ya, misalnya misinya cerdas. Misinya apa ya untuk mencapai cerdas itu? Ya, bisa satu, bisa dua. Jadi satu visi bisa satu misi atau bahkan lebih dari satu. Ya, visinya kita apa tadi? Cerdas, berkarakter mulia, mandiri, kreatif, berdaya saing global, dan peduli lingkungan. Ada 6. Ya, ada 6. Tapi misinya ada 12. Berarti satu visi mencakup 2 misi. Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, ini sekarang tujuan sekolah adalah hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan misi sekolah. Misalnya tadi pembiasaan sholat zuhur dan duha. Tujuannya apa sih kok ada pembiasaan itu? Untuk meningkatkan iman dan takwa. Ya, masuk kemana? Di misi berakhlak mulia. Begitu, ya. Jadi tujuan itu adalah hasil yang ingin dicapai. Tujuan ini lebih spesifik dan terukur dibandingkan dengan visi. Tujuan sekolah ada 3. Yang pertama jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan juga tujuan jangka pendek. Oke, di dokumen 1 sudah lengkap, di KSP kita sudah lengkap. Di sini saya hanya mengambil satu saja contoh yang ada di KSP kita. Contoh tujuan jangka panjang kita. Kita ingin meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi peserta didik dalam lomba baik di tingkat gugus, kecamatan, kabupaten maupun nasional. Kita berharap anak didik kita nanti dalam jangka waktu yang panjang SDN 2005 mencetak peserta didik yang bisa mengikuti lomba, bahkan berprestasi dan menjuarai lomba-lomba paling tidak minimal tingkat kabupaten, bahkan bisa nasional. Amin, Allahumma amin. Ya. Oke, sekarang tujuannya yang menengah. Meningkatkan persentase peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP hingga mencapai 90%. Ya, kita ingin siswa kita itu 90% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 6 itu bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Itu harapan. Ya, oke. Yang terakhir yaitu tujuan jangka pendek. Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada semua mata pelajaran hingga mencapai nilai rata-rata minimal 70. Ya, diusahakan anak didik kita bisa mencapai rata-rata minimal 70. Sudah tidak ada yang di bawah 70. Pendeknya, ya. Oke, lanjut. Apa ya perbedaan visi-misi dan tujuan? Bisa dilihat dari sifatnya. Visi itu umum, misi itu lebih spesifik, lebih jelas, lebih terukur. Tujuan itu terukur, hasil yang ingin dicapai. Fokus, kalau visi itu kondisi ideal di masa depan. Misinya apa yang perlu dilakukan? Tujuan, hasil yang diharapkan biar apa sih? Ya. Jadi misalnya visi guru masa depan, menjadi guru masa depan. Apa yang harus dilakukan? Misalnya belajar IT. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pembelajaran
di dalam kelas lebih menarik atau untuk membuat pembelajaran di kelas lebih menarik. Begitu. Ini ada contoh dari salah satu sekolah, ya. Visinya menjadi sekolah terbaik di kabupatennya. Dia ingin menjadi sekolah terbaik. Apa misi yang ingin dia lakukan? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, jadi dengan gurunya semuanya menggunakan IT, ya. Kemudian tujuannya apa? Meningkatkan prestasi siswa. Jadi kalau banyak siswa yang berprestasi di sekolah itu. Oke, lanjut. Mengapa sih visi, misi dan tujuan itu penting bagi sekolah? Yang pertama, kita membangun kesamaan persepsi. Semua warga sekolah memiliki pemahaman yang sama tentang arah pengembangan sekolah. Yang kedua, kita fokus pada tujuan, tidak kemana-mana. Karena tujuan kita ingin menciptakan anak yang berkarakter mulia, yang cerdas. Kita tidak kemana-mana, arahnya ke situ, ya. Kemudian evaluasinya juga lebih baik. Mengapa? Karena keberhasilan dari program dan sekolah dapat terukur dengan jelas. Oke, yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi. Jika memiliki visi, jika kita memiliki misi dan juga memiliki tujuan yang jelas, maka kinerja kita juga akan lebih semangat, ya, karena terarah, karena kita punya goal, punya tujuan yang harus kita capai, begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke rapor pendidikan. Mengapa kita perlu mengkaji rapor pendidikan? Karena di setiap program yang kita lakukan, apakah sudah dirasa berhasil atau masih perlu ditingkatkan, ya. Nah, coba kita lihat. Kalau membaca rapor pendidikan itu, ya, tidak kelihatan, ya. Yang perlu kita lihat pertama adalah warna. Kalau ada yang warna merah, berarti yang merah yang perlu kita perbaiki. Kalau semuanya hijau, berarti kita harus lihat langkah kedua, yaitu kita lihat di sini. Peringkat keberapakah kita, SD kita, ya. Di sini peringkat menengah atas. Peringkat atas, berarti masih lebih tinggi ini kan? Ya, ini berarti aman. Peringkat atas aman. Peringkat atas aman. Peringkat menengah atas, oke. Ini dan ini yang perlu kita lihat. Peringkat atas aman. Berarti dua ini perlu kita lihat. Kok sama? Menengah atas 21 sama. Lihat di bawahnya. Ini 41, ini 21. Berarti yang perlu kita lakukan perbaikan adalah yang iklim kebinekaan. Begitu cara kita menganalisis data rapor pendidikan. Yang pertama tadi adalah warna. Yang kedua, kalau warnanya sama, berarti kita lihat peringkat ini, ya. Barulah kita bisa menyimpulkan. Kalau sama lagi yang atas ini, kita lihat bawahnya. Ini 21 sampai 40%, ini 41 sampai 60%. Berarti kita perlu benahi yang iklim kebinekaan. Kalau tidak bisa membaca, sudah ada di rapor pendidikan itu ada tulisan rekomendasi prioritas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung membaca yang tadi, ya, tapi saya perlu menjelaskan biar paham dua-duanya. Yang tadi itu ya cara pertama. Yang cara kedua, langsung buka rekomendasi prioritas. Dari pemerintah sudah ada, ya, iklim kebinekaan, kegiatan benahi, tingkatkan kompetensi BPK, dan kebijakan yang menunjang terciptanya toleransi agama dan budaya. Ternyata yang perlu kita benahi adalah toleransi agama dan budaya. Bagaimana inspirasi masukan dari pemerintah terkait iklim kebinekaan
yang perlu kita benahi. Yang pertama, kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari konsep dan praktek terkait toleransi agama dan budaya sebagai bagian dari iklim kebinekaan. Yang kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang toleransi agama dan budaya untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, kepala satuan pendidikan mendorong perbaikan penerapan toleransi agama dan budaya di satuan pendidikan melalui program kebijakan dan penganggaran. Ya, jadi itu ada masukan, inspirasi yang bisa kita lakukan untuk membenahi iklim kebinekaan. Oke, di sini ada juga kegiatan bus reguler. P5, dengan P5 berarti kita bisa menyelipkan kegiatan di P5 itu sebagai satu kegiatan untuk meningkatkan toleransi agama dan budaya di iklim kebinekaan ini. Dianggarkan. Yang kedua, pengembangan kegiatan terbaik. Pelibatan orang tua atau wali keluarga dalam pembelajaran. Apa sih tugasnya? Yang pertama, pilih satu program sekolah yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya tadi, ya. Yang kedua, alasan memilih program tersebut. Jadi mengapa kelompok satu memilih program misalnya P5 gitu ya? Karena menurut kami Bu, itu program yang paling prioritas yang bisa meningkatkan iklim kebinekaan. Mengapa? Ya, ya. Jadi pilih satu program yang menurut kelompok itu adalah program prioritas yang perlu terus dilaksanakan, terus diterapkan. Kemudian tindak lanjutnya biar penerapannya lebih maksimal lagi, beri masukan. Harus seperti apa? Libatkan apa? Waktunya bagaimana? Konsepnya seperti apa? Mungkin yang sudah berjalan ini kurang maksimal, mungkin ada masukan, monggo, ya. Oke. Yang ketiga, kalian tadi sudah ya, dari pelaksanaan, dari waktunya mungkin, ya. Ya, itu silakan dijabarkan. Yang terakhir ini yang paling penting, jangan lupa well. Oke. Cepat 15 menit. Cepat. Oke, sekarang saya mulai untuk diskusi. Ya. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang, berarti nanti jam 11.20 sudah selesai. Tiap kelompok maju dan
hasil diskusinya. Saya minta nanti tanggapan dari kelompok yang mendengarkan, ya, berikan tanggapan dari apa yang dipaparkan oleh kelompok yang maju. Program sekolah yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya untuk meningkatkan iklim kebinekaan, yaitu dengan program P5. Alasan kami memilih program tersebut karena dalam P5, program P5 itu dapat meningkatkan nilai-nilai Pancasila serta kebinekaan yang ada di negara kita. Itu alasan kami memilih P5 sebagai program untuk meningkatkan iklim kebinekaan di sekolah kita. Program prioritas, ya. Program prioritas. Meningkatkan Nilai-nilai Pancasila serta memperkenalkan pada siswa pada kebudayaan bangsa, di mana kebudayaan bangsa kita itu beraneka ragam. Maksudnya kan kehidupan yang ada di daerah pesisir ini, ya. Iya kan? Iya. Kalau kebinekaan itu menyeluruh gitu ya. kearifan lokal Iya. Oh, kearifan lokal. Maaf, ya. khusus tema Jadi kebinekaan. tidak. Maksud saya begini, di sini ini orang sini senangnya apa? Kan gitu maksudnya. Dan kalau kebinekaan, kan ya, senangnya apa? Tentang kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia, bukan di lokal saja. Jadi bisa itu tentang makanan, baju adat, atau tarian, atau adat, semua tentang kebinekaan yang ada di Indonesia. Itu yang saya tahu. Berarti nanti dasarnya itu konsepnya seperti apa? Ya, bisa saja dengan tarian tradisional Di di berbagai daerah tentunya. menyanyikan Lagu daerah, atau kita menyajikan makanan makanan khas di beberapa daerah gitu. Siap. Oke, bagus. Kelompok ikan lele memilih P5 sebagai program prioritas untuk meningkatkan iklim kebinekaan. Nah, mulai. Ubur-ubur kapanina. I love you, Mari Putrina. Dan lagunya. Sudah mulai siap. 1, 2, 3. 7, 3 tambah 4. Sama dengan 7. Serta anak-anak hebat. 1 sadana bangun pagi-pagi. 2 beribadah. 3 berolahraga. 4 yang sehat dan juga yang bergizi. 5 berkumpul dengan penuh berhati-hati. 6 bermasyarakat. 7 hidup tepat. Yuk diterapkan generasi emas. Yuk diterapkan generasi emas. Alatnya ada. Dan ekstra ini dilakukan setiap minggu 1 kali, setiap minggu 1 kali ya. Cuman sayangnya dalam event lomba agrowiyah tingkat kecamatan tidak mendapatkan juara. Tapi tidak apa-apa, saya semangat. Tidak lanjut dari program tersebut. Yang pertama yaitu saya mohon ke BKS memanggil atau mendatangkan pelatih. Karena apa? Saya bukan ahli hadra. Ya tahu, saya tahu hadra. Cuman yang lebih profesional dan lebih mantap gitu. Oke, baik.
kita sudah diskusi, program prioritas juga sudah kita diskusikan bersama-sama. Sekarang sebagai penutupan, saya minta satu orang kelompok ubur-ubur, terus kemudian satu orang dari kelompok ikan lele untuk memberikan kesimpulan dari apa yang kita laksanakan hari ini. Kemudian refleksinya seperti apa, perasaan ya telah mengikuti sesi pemaparan visi dan misi yang sudah kita ikuti bersama ini. Program yang telah dilakukan oleh sekolah itu ya. Jadi dari masyarakat di sini saya dapat input bahwa sekolah kita itu sudah ada peningkatan gitu. Insya Allah ya. Baik dari segi ada perubahan lah. Ya itu jadi dari sebelum-sebelumnya itu menurut input saya dari masyarakat sekitar sini. Dan santai serta bisa menambah wawasan tentang visi, misi, tujuan serta cara membaca rapor pendidikan tadi. Kita di penghujung acara tak terasa kurang lebih 2 jam ya kita melaksanakan sesi diskusi bersama untuk menyamakan persepsi kita tentang visi, misi dan tujuan sekolah kita. Sebagai penutup itu ada satu kalimat, bergerak bersama wujudkan merdeka belajar. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bersinergi, bersama-sama saling memberikan masukan sharing demi kemajuan yang lebih baik lagi.